Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6891. Melihat perubahan di wajah Cynthia Zimmer, Luka Yates menjadi semakin bangga. Dan dia menceritakan apa yang baru saja terjadi dalam beberapa kata. Tentu saja, dalam proses ini, dia pasti mengadopsi gaya penulisan musim semi dan musim gugur. Mengubah dirinya menjadi korban yang tidak bersalah. Harvey York dan Cynthia Zimmer berubah menjadi anjing dan gadis nakal. Luka Yates, kamu tidak tahu malu. Pada saat ini, Cynthia Zimmer mau tidak mau berbicara pada saat dia mendengar bahwa Luka Yates membingungkan hitam dan putih. Ibuku memang mengambil uangmu. Tapi aku berjanji akan mengembalikannya padamu. Tapi kamu tidak hanya mengunci ponselku, tapi juga tidak membiarkanku pergi. Kamu masih akan memaksaku untuk memaksa Tuan untuk tunduk. Tidakkah menurutmu perilaku seperti itu sangat tahu malu? Luka Yates berkata tanpa mengubah wajahnya. Tak tahu malu. Meskipun aku, Luka Yates, rakus akan uang dan bernafsu. Aku punya aturan sendiri dalam melakukan sesuatu. Aku tidak pernah memaksa siapapun. Setiap wanita yang mengikutiku bersedia. Masalah ini terkenal di Amerika Serikat. Setelah mengatakan ini, Luka Yates melihat ke arah Goodsen Leduk dan berkata tanpa mengubah wajahnya, Tuan Muda Leduk, awalnya Anda datang untuk menyelidiki situasi Hotel Sheraton kami atas nama Tuan Muda Leduk. Jadi saya seharusnya tidak mengganggu Anda. Namun, ketika saya bertemu dengan orang seperti ini yang datang untuk menimbulkan masalah, saya masih harus meminta dukungan Anda. Lagi pula, ini bukan negara Amerika Serikat. Tidak nyaman bagiku untuk bergerak. Karena itu, Luka Yates mendengus dingin di dalam hatinya. Dia datang ke Walsing kali ini untuk menghindari kecurigaan. Jadi dia tidak membawa master di sisinya. Orang-orang yang menggunakannya semuanya dipinjam dari Goodsen Leduk. Jika itu di Amerika Serikat, dia percaya bahwa dia telah menginjak-injak Harvey York sampai mati. Mengenai inversi hitam dan putih Luka Yates, ekspresi Goodsen Leduk acuh tak acuh, tanpa banyak perubahan ekspresi. Dia hanya berjalan santai ke tengah lapangan. Segera, seseorang memindahkan sofa untuk dia duduki. Dan pada saat yang sama, seseorang membawakan segelas anggur merah latur yang berusia 82 tahun untuk dinikmati Goodsen Leduk. Goodsen Leduk mengangkat kakinya sambil mengocok gelas anggur merah. Lalu menatap Harvey York dan Cynthia Zimmer dengan acuh tak acuh. 2. Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Saya Goodsen Leduk. Leduk adalah leduk dari keluarga Leduk di Walsing. Saya keturunan langsung dari keluarga Leduk. Dan saya juga orang kepercayaan Jonathan Leduk, pemuda nomor 1 di Walsing. Untuk Hotel Sheraton ini, keluargaku, Tuan Muda Leduk, memiliki banyak saham. Sederhananya, ini adalah miliknya. Kamu menyebabkan masalah dan memukuli orang di wilayah keluarga Tuan Muda Leduk. Apakah kamu tidak menghormati Tuan Muda Leduk? Atau apakah kamu sama sekali tidak memperhatikan keluarga Leduk? Keluarga Walsing Leduk adalah kepala dari 10 keluarga teratas. Hanya saja keluarga Leduk kami selalu tidak menonjolkan diri. Dan kami tidak suka memprovokasi terlalu banyak benar dan salah. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa keluarga Leduk kami tidak memiliki raja atau ayah. Tapi keluarga Leduk kita tidak menonjolkan diri. Bukan berarti keluarga Leduk kita mudah diintimidasi. Berbicara tentang ini,
Gutsen leduk, menghabiskan anggur merah di tangannya, dan dengan santai menghancurkan gelas anggur merah di tanah. Demi semua orang yang berasal dari Daxia, aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan memberimu dua cara untuk pergi. Salah satunya adalah berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Lalu putuskan tanganmu sendiri. Sedangkan untuk wanita itu, tetaplah sendiri. Dan masalah ini akan selesai. Kedua, kamu membawa pendukung yang menurutmu luar biasa. Selama kamu bisa menekanku dan keluarga leduk, masalah ini akan selesai. Namun, orang yang kamu panggil ke sini seharusnya benar-benar mampu. Bab 6892. Jika orang yang Anda hubungi tidak memiliki keterampilan yang cukup, kalau begitu aku minta maaf. Aku di sini. Jadi aku tidak harus pergi. Kata-kata Gutsen leduk membawa rasa yang ceroboh dan tidak bermoral. Seolah-olah seluruh ibu kota Wolsing telah diinjak di bawah kaki keluarga leduk. Seolah-olah dunia tidak akan meragukan kekuatan mereka. Dan saat kata-katanya jatuh, dia melihat pria yang dikenal sebagai Thor tersenyum sedikit ganas saat ini. Lalu melambaikan tangannya. Semua pria lainnya dengan kostum Tionghoa bubar. Masing-masing dengan senjata api di tangannya. Langsung memblokir seluruh tempat. Yang lain mengeluarkan dokumen hukum mereka. Dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan bersinar di sekelilingnya. Di tempat seperti Wolsing, hampir tidak mungkin memiliki senjata api secara wajar dan legal. Melakukan ini banyak artinya. Sekarang kamu tahu betapa takutnya kamu. Melihat pemandangan ini, Luka Yates pun mencibir. Lalu menelepon. Diiringi seruannya, sekelompok besar penjaga keamanan bergegas masuk dan memblokir semua pintu depan dan belakang. Memperjelas bahwa kematian tidak ada habisnya. Situasi ini cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Tapi Harvey York tidak merasa banyak. Tapi tersenyum acuh tak acuh. Sebaliknya, Cynthia Zimmer ragu-ragu sejenak. Melangkah maju dan berkata, "Nama saya Cynthia Zimmer. Dan saudara perempuan saya adalah Mandy Zimmer. Kepala cabang ke-9. Keluarga Jin di Mordu." Cynthia Zimmer tahu bahwa Harvey York memiliki energi. Tetapi dia juga tahu betul apa yang diwakili oleh kata Wolsing leduk. Dia tidak ingin Harvey York menyinggung langit-langit Wolsing. Jadi dia berharap untuk mengeluarkan papan nama keluarga Jin di ibu kota Mordu. Dan melihat apakah dia bisa menenangkan keadaan untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, wajah Luka Yates menjadi dingin. Bagi orang kaya dan berkuasa biasa, status ini harus ditakuti. Tapi baginya dan Gutsen leduk, apa ini? Jadi begitu, aku akan memberitahumu siapa yang berani datang ke wilayah keluarga leduk kita untuk membuat masalah. Ternyata 10 keluarga teratas. Keluarga Jin. Dari kota Mordu. Gutsen leduk memiliki ekspresi asli di wajahnya. Dengan sedikit berlebihan dan sedikit sarkasme. Namun, sebagai anggota keluarga Jin di kota Mordu, apakah kamu mengerti mengapa kamu menambahkan kata ibu kota Mordu di depan keluarga Jin? Cynthia Zimmer terkejut sesaat lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Adik perempuan, hari ini aku dengan baik hati memberimu pelajaran. Nada suara Gutsen leduk datar. 4 kata keluarga Jin di ibu kota Mordu berarti bahwa Mordu adalah markas besar keluarga Jin Anda. Dan itu adalah tempat yang Anda sebut angin dan hujan. Di Wolsing, kata keluarga Jin di ibu kota Mordu memiliki kekuatan tertentu. Tetapi cukup terbatas. Setidaknya, tidak cukup untuk melihat di depanku. Cynthia Zimmer berkata dengan lembut. Kakakku berkata bahwa 10 keluarga teratas terhubung satu sama lain. Selain itu, insiden ini bukan salah kami. Mengapa kamu harus membuat masalah seperti ini? Setelah mengatakan ini, Cynthia Zimmer memberi Harvey York tatapan khawatir.
Dia tahu bahwa saudara iparnya sangat kuat. Tetapi masalahnya adalah papan nama keluarga Wolsing leduk terlalu keras. Yang terpenting lawan memiliki banyak orang dan banyak senjata api. Begitu dia benar-benar melakukannya, dia takut kakak iparnya akan menderita kerugian besar. Roh yang sama. Gutsen leduk mencibir. Ini bukan apa-apa bagiku. Mengapa kamu mengatakannya seolah-olah kamu mengambil keuntungan dari kami? Mengapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Kamu tidak memberikan wajah keluarga leduk kami dan mengotori wajah tuan muda leduk kami. Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Bab 6893. Jika kamu ingin aku mengatakannya, jika kamu ingin menenangkan keadaan, kamu harus melakukannya. Panggil yang tertua dan termuda dari keluarga Jin Anda untuk datang dan meminta maaf. Dan ini akan berakhir. Kalau tidak, papan nama yang kamu bawa tidak cukup untuk dilihat. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kamu menyebutkan yang tertua dan termuda dari cabang kesembilanmu berbicara tentang ini? Gutsen leduk memasang sarkasme di wajahnya. 10 keluarga teratas sangat baik. Tetapi, kesenjangan status antara garis langsung dan garis agunan keluarga sangat menghancurkan. Seseorang dari cabang ke-9 keluarga Jin di kota Mordu ingin menginjak kepala keluarga leduk. Benar-benar lelucon. Cynthia Zimmer sedikit terdiam saat ini. Dan tidak tahu harus berkata apa. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus tahu benar dan salahnya masalah ini. Karena Cynthia ingin menangani masalah ini dengan damai. Aku menerimanya. Tapi kamu masih sangat agresif. Membosankan. Itu agak. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Gutsen leduk berbicara dengan penuh minat. Ya. Tapi premisnya adalah kamu harus menemukan seseorang yang bisa menahanku. Kalau tidak, masuk akal bagimu untuk mengatakan hal seperti itu. Luka Yates juga mencibir. Benar. Panggil seseorang. Panggil pendukungmu. Mari kita lihat betapa menakjubkannya energimu. Lebih baik bisa menahan kita secara langsung. Lebih baik bisa menginjak kepala kita. Kalau tidak, aku khawatir akhirmu hari ini akan lebih buruk daripada kematian. Saat berbicara, Luka Yates menatap Cynthia Zimmer dari atas ke bawah dengan wajah sedih. Siapapun bisa mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Harvey York melihat kekhawatiran Cynthia Zimmer. Jadi dia tidak menghadapinya secara langsung saat ini. Tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, saya terlalu malas untuk menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Tapi karena mantan ibu mertuaku mengambil 1 miliar dari Tuan Muda Yates. Kalau begitu aku akan membayar 1 miliar. Selain itu, saya akan menyisakan beberapa juta untuk biaya pengobatan. Selain itu, saya juga mengenal Putri Klu Leduk dari keluarga Leduk. Melihat poin ini, bagaimana dengan urusan malam ini? Sejauh ini, jika Cynthia Zimmer tidak menganggap bahwa Cynthia Zimmer mungkin terpengaruh, dan pertemuan dengan keluarga Leduk terlalu berlebihan, itu akan sedikit memalukan bagi Klu Leduk. Bagaimana Harvey York bisa begitu sopan? Namun, kesantunan tersebut hanya sebatas ruang lingkup penalaran. Biarkan dia mematahkan tangannya untuk meminta maaf kepada Luka Yates. Apa yang kamu bercanda? Mendengar Harvey York mengucapkan kata Klu Leduk, Luka Yates sedikit menyusut. Sebaliknya, Gutsen Leduk berkata dengan penuh minat, kamu tahu Putri Leduk kami. Harvey York berkata dengan ringan, kami tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi kami juga minum teh pagi bersama beberapa hari yang lalu. Tidak buruk, sedikit kesabaran. Putri kami dari keluarga Leduk selalu memiliki mata yang bersemangat. Dan dia mundur perlahan. Dan dia sangat tercengang hingga dia tercengang. Gutsen Leduk mengangguk. Tetapi wajahnya tidak banyak berubah. Tapi jadi apa?
Kamu tidak memiliki persahabatan dengan Tuan Muda Leduk kami. Kamu juga bukan teman dari Tuan Muda Leduk kami. Mengandalkan seorang wanita. Kamu ingin aku memberimu wajah. Kenapa? Setelah makan terlalu banyak makanan lunak, kamu pikir kamu orang yang spesial. Ayo, keluarkan kontakmu lagi. Goodsen Leduk memiliki ekspresi ketertarikan. Aku menantikan karakter seperti apa yang bisa kamu bawa di atasku. Harvey York menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu apakah perwakilan dari Liga Bela Diri Sia Besar dan Presiden Liga Bisnis Sia Besar cukup memenuhi syarat untuk meletakkannya di kepala Anda. Mendengar dua gelar ini, Goodsen Leduk mau tak mau mengecilkan pupilnya. Bab 6894. Kedua identitas ini memang bisa menakuti banyak orang sampai mati. Goodsen Leduk cemberut, lalu menyalakan cerutu tipis, mengeluarkan cincin asap. Tapi untuk keluarga Wolsing Leduk kita, itu tidak masuk akal. Harvey York berkata dengan enteng. Maka itu tidak masuk akal. Setidaknya untuk saat ini. Goodsen Leduk mengerutkan bibirnya. Kalau tidak, kamu bisa melakukan hal-hal lain dan lihat apakah kamu bisa membuatku takut. Kurasa benda ini seharusnya bisa menakutimu. Harvey York, yang terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong, dengan santai mengambil asbak kristal di sampingnya. Dan saat berikutnya dia langsung memukul dahi Goodsen Leduk dengan punggungnya. Terdengar ledakan keras. Kacanya pecah. Dan darah berceceran. Ditemani oleh gerakan Harvey York, Goodsen Leduk yang sombong dan mendominasi tiba-tiba menjadi berantakan di sekujur tubuhnya. Darah menetes dari dahinya, membuat wajahnya terlihat sangat mengerikan bagaimanapun caranya. Apa? Luka Yates memandang Harvey York dengan tidak percaya saat ini. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Teman-teman yang dibawa oleh Goodsen Leduk dan pengawal di sekitarnya juga memiliki wajah kusam saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Harvey York akan menyerang dengan perselisihan sekecil apapun. Lagi pula, belum lama ini, Harvey York mengeluarkan klu leduk untuk menengahi, dan mengeluarkan beberapa tanda untuk menggertak orang. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Bahkan Cynthia Zimmer tampak sedikit terkejut. Dan tindakan Harvey York membuatnya merasa sedikit tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Kamu ingin mati. Segera. Luka Yates dan yang lainnya menyadari bahwa sekelompok orang langsung mengangkat senjata api mereka dan mengarah ke lokasi Harvey York. Cynthia Zimmer secara naluriah ingin berdiri di depan Harvey York, tetapi dihentikan oleh Harvey York. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat Luka Yates dan yang lainnya, tetapi menatap Goodsen Leduk dengan penuh minat. Orang-orang Anda terlihat luar biasa, tetapi mereka bereaksi lambat dan bergerak lambat. Harvey York berbicara dengan tenang. Menurutmu, berapa kemungkinan aku akan mematahkan lehermu sebelum mereka menarik pelatuknya? Goodsen Leduk, yang kepala dan darahnya berdarah, sedikit pusing saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dan kemudian menatap Harvey York dengan tenang. Berdasarkan penampilanmu barusan, kamu memiliki setidaknya 70% kemungkinan bahwa kamu dapat mematahkan leherku terlebih dahulu. Goodsen Leduk menganalisisnya dengan serius. Tapi, setelah mematahkan leherku, ada kemungkinan 99% kamu akan langsung dipukuli menjadi saringan. Keluarga, bisnis, dan semua orang yang berhubungan denganmu di belakangmu memiliki kemungkinan 99% bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jadi, tidak peduli seberapa besar kemungkinanmu untuk berhasil, apakah kamu berani membunuhku? Goodsen Leduk yang sedang berbicara terlihat tenang. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya untuk membuat Luka Yates dan yang lainnya tenang. Harvey York tersenyum ringan dan berkata,
Apakah menurutmu aku tidak berani melakukan apapun? Kamu tidak berani. Gutsen leduk berbicara kata demi kata. Di dunia ini, tidak ada yang bisa eksis dalam isolasi. Setiap orang memiliki orang yang mereka sayangi. Dan setiap orang memiliki orang yang harus mereka pedulikan. Konsekuensi memindahkan saya adalah membiarkan orang yang Anda sayangi dan orang yang memiliki hubungan dengan Anda dimakamkan bersama Anda, dan biarkan hal-hal yang memiliki kesempatan untuk dipecahkan menjadi tidak dapat dipecahkan. Sederhananya, itu tidak optimal. Siapapun dengan otak kecil akan memahami konsekuensi dari melakukannya. Kalau begitu, harus menyerah. Bab 6895. Jelas bahwa Gutsen leduk sangat pandai menggunakan metode ini untuk menggunakan orang-orang di sekitar Anda untuk mengancam Anda. Atau, berapa banyak orang di dunia yang bisa lolos dari hukum katanya. Lagi pula, tidak ada yang bisa bertahan hidup di dunia ini sendirian. Dengan kata lain, secara tidak sadar, Gutsen leduk sama sekali tidak menganggap Harvey York sebagai lawan yang perlu ditanggapi dengan serius. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Wolsing leduk, kepala dari 10 keluarga teratas. Muda dan tua seperti Araceli Hoffman, Hector Thompson dan Chen Tiangang mungkin layak dihormati Gutsen leduk, tapi orang-orang ini pasti tidak termasuk Harvey York. Ini untuk memberiku pelajaran. Harvey York tertawa ketika mendengar ini. Ini bukan untuk mengajarimu, tetapi untuk memberitahumu bahwa selalu ada aturan di dunia. Ini yang tidak bisa kamu lewati, kata Gutsen leduk dengan serius. Misalnya, kamu membuka kepalaku. Sepertinya, kamu luar biasa, tapi sekarang kamu sudah tenang. Tidakkah kamu merasa menyesal? Apakah kamu senang aku tidak mati? Kalau tidak, bagaimana masalah ini akan berakhir? Setelah mengatakan ini, Gutsen leduk terlihat menghina. Jika Harvey York benar-benar memiliki kemampuan, dia akan menembak langsung daripada mengoceh di sini. Mendengar kata-kata tegas Gutsen leduk, ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Tetapi dia berkata dengan penuh minat, apakah menurut Anda ada kemungkinan? Bahkan jika aku membunuhmu secara langsung, aku tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Bahkan Jonathan leduk, yang tertua dari keluarga leduk yang kamu bicarakan, akan berpura-pura tuli dan bisu. Setelah berpikir serius sejenak, Gutsen leduk mengangguk dan berkata, itu mungkin. Tapi, kemungkinannya kurang dari 1%. Atau bahkan kurang dari 1/1000. Jadi, itu tidak berbeda dengan tidak mungkin, bentak. Harvey York tidak berbicara omong kosong, dan langsung menamparkan wajah Gutsen leduk dengan punggung tangannya. Sekarang, apakah kemungkinannya meningkat? Apakah menjadi 1 dari 10? Bentak. Sekarang, apakah kamu mulai bertanya-tanya dalam hatimu? Siapakah aku yang berani menghinamu seperti ini? Bentak. Sekarang, apakah kamu berpikir tentang bagaimana aku akan berakhir? Harvey York menamparkan Gutsen leduk 3 kali berturut-turut, membuat Gutsen leduk pusing, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Jika dikatakan bahwa Harvey York baru saja menghancurkan kepalanya, itu dapat dipahami sebagai impulsif dan hasrat. Saat ini, 3 tamparan melambangkan ketidakjujuran. Biarkan aku memberitahumu. Sekarang aku merasa bahwa aku tidak akan mengakhiri masalah ini. Tanah seluas 3 hektar keluarga leduk di Wolsing benar-benar luar biasa. Tapi tidak peduli betapa hebatnya kamu. Kamu harus mematuhi aturan paling dasar. Dan kamu harus memberikan kesopanan paling dasar kepada raja. Tapi keluarga leduk Anda tidak hanya bekerja sama dengan orang Amerika untuk membuka peternakan daging, tetapi juga memaksa mereka ke dalam prostitusi dan bertindak sembrono.
Saya yakin orang-orang dari penjara naga dan kantor polisi sangat tertarik dengan masalah ini. Beberapa media internasional dan domestik akan sangat bersedia menerima berita besar ini. Saya ingin melihat bagaimana keluarga leduk Anda akan melindungi Anda setelah insiden itu terungkap. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Goodsen leduk langsung menjadi suram. Meskipun dia marah dengan kesombongan Harvey York, dia merasa acuh tak acuh. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Harvey York akan membiarkan masalah ini terungkap, hatinya langsung tenggelam. Kata-kata keluarga Wolsing leduk mewakili langit-langit negara H, dan juga mewakili bobot tinggi keluarga leduk mereka. Tapi masalahnya adalah, ketika seseorang tidak bermain sesuai aturan dan hendak menembus langit, kata-kata Wolsing leduk adalah semacam pengekangan. Bab 6896. Sebagai kepala dari 10 keluarga teratas, keluarga Wolsing leduk memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga citra mulia keluarga teratas di hati publik. Tapi begitu masalah ini terungkap sepenuhnya, mungkin orang-orang di penjara naga dan kantor polisi tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga leduk. Tetapi bahkan karena pertimbangan reputasi keluarga leduk, Jonathan leduk mungkin membunuh kerabatnya dengan benar. Lagi pula, Jonathan leduk yang sekarang belum dalam posisi sebenarnya, dan Klu leduk masih bertarung dengannya. Jika orang yang bermarga York benar-benar tidak peduli untuk mengungkap masalah ini, Klu leduk mungkin mengambil kesempatan untuk memperburuk keadaan. Lagi pula, dalam perebutan kekuasaan keluarga, terkadang perubahan kecil bisa menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Goodsen leduk lebih takut dengan perilaku sembrono Harvey York daripada masalah ini akan benar-benar memengaruhi posisi superior Jonathan leduk. Bahkan wajah Luka Yates berubah dengan liar saat ini. Meskipun dia seorang pria, dia bukan orang bodoh. Jadi dia tahu betul bahwa beberapa hal sama sekali berbeda dari meletakkannya di atas meja. Harvey York, bajingan ini. Jika dia benar-benar mengungkap masalah ini, mereka pasti akan kewalahan dan pergi. Pada saat ini, Luka Yates menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu, berhenti bicara omong kosong di sini. Faktanya adalah kamu menipu saya 1 miliar yuan. Bahkan jika orang-orang dari penjara naga dan kantor polisi datang, mereka tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Bahkan jika media dalam dan luar negeri muncul, kami masih bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Sebaliknya, itu kamu. Hati-hati mengangkat batu dan menembak dirimu sendiri." Harvey York berkata dengan ringan. "Maaf, saya benar-benar tidak takut. Apakah Anda telah memaksa seseorang menjadi pelacur? Apakah Anda telah bertindak sembrono atau tidak? Anda semua tahu dengan jelas. Apakah Anda, Luka Yates, begitu yakin bahwa setiap orang yang hadir ini bersedia mendapatkan uang Anda yang buruk? Apakah mereka akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan para detektif di kantor polisi? Atau apakah menurutmu detektif kantor polisi dan petugas penegak hukum penjara naga semudah yang kamu bayangkan?" Setelah mengatakan ini, Harvey York mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi dingin. "Siap untuk menghubungi nomor 3 digit, tunggu sebentar." Melihat gerakan Harvey York, Goodsen leduk tanpa sadar berbicara pada saat ini. "Bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan kentut jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan." Harvey York menatap Goodsen leduk dengan dingin. Sudut mata Goodsen leduk berkedut, yang selalu merasa bahwa dia lebih unggul. Akhirnya, ekspresi pasrah muncul di wajahnya. Dan dia berkata dengan suara malu-malu, "Itulah akhir dari masalah ini. Kamu tidak perlu membayar 1 miliar. Dan aku sendiri yang akan mengakui luka di dahiku. Hanya saja pegunungan hijau tidak ada. Dan air hijau selalu mengalir.
Akan selalu ada saatnya kita bertemu lagi. Jelas. Goodsen Leduk mengaku pengecut. Tetapi, dalam hal statusnya, dia masih perlu mengucapkan beberapa kata kasar untuk mengaku pengecut. Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa Feng Shui akan berbalik dan datang ke rumahmu tahun depan? Harvey York memandang Goodsen Leduk dengan jijik. Awalnya, tidak apa-apa untuk menghentikan masalah ini. Tapi karena kamu ingin berbicara keras. Maaf, kondisinya telah berubah. Jika kamu ingin berhenti di sini, kamu bisa berlutut dan meminta maaf. Sudut mulut Goodsen Leduk berkedut. Lalu dia berbisik. Maafkan aku. Aku tidak berbicara tentangmu. Aku berbicara tentang dia. Harvey York menunjuk Luka Yates. Katakan padanya untuk berlutut dan meminta maaf dan itulah akhir dari masalah ini. Kalau tidak, ayo putus dan lihat siapa yang mati. Bab 6897. Anda, Luka Yates menggertakkan giginya. Berharap bisa menamparkan Harvey York. Dia tahu bahwa Harvey York mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Untuk membalas apa yang disebut dua pilihan yang baru saja mereka usulkan. Ini untuk menghilangkan martabatnya. Ini untuk membuat wajah Goodsen Leduk membengkak. Selain itu, mereka berencana menggunakan insiden berlutut dan meminta maaf untuk menciptakan keretakan lain antara hubungan bulan madu antara keluarga Leduk Wolsing dan keluarga Yates. Tapi masalahnya, Luka Yates tidak punya pilihan. Jika Harvey York benar-benar diminta untuk membalik meja, dia dan Goodsen Leduk akan sengsara. Pada saat ini, Luka Yates, yang sudah lama menggertakkan giginya, harus perlahan berlutut di tanah, dan berkata dengan suara kasar, "Maafkan aku." Ledakan. Harvey York mengangkat kakinya dan menendang Luka Yates ke tanah. Meskipun permintaan maafmu sangat tidak tulus, aku menerimanya dengan penuh belas kasihan. Tapi ingat untukku, jika sesuatu terjadi di masa depan, itu akan datang kepadaku. Ayo serang orang-orang di sekitarku lagi. Ketika datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York menarik Cynthia Zimmer dan pergi. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah meninggalkan Hotel Sheraton, Harvey York tidak mengirim Cynthia Zimmer kembali ke rumah Zimmer. Tetapi meminta seseorang untuk mengirimnya ke Shanghai untuk bersatu kembali dengan Mandy Zimmer. Meskipun ini akan memengaruhi studi Cynthia Zimmer, seluruh Wolsing selalu merasa bahwa badai akan datang. Harvey York merasa bukanlah hal yang baik meninggalkan Cynthia Zimmer di tempat yang tidak ada benar dan salahnya. Setelah menangani masalah ini, Harvey York memutar nomor telepon dan menjelaskan secara singkat masalah tersebut kepada Mandy Zimmer. Di sisi lain telepon, Mandy Zimmer terdiam lama sebelum dia berhasil berkata, "Harvey York, terima kasih." Harvey York tersenyum ringan sambil minum teh. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu antara kamu dan aku. Jika kamu membutuhkannya, aku dapat membantumu kapan saja. Tanpamu, Cynthia mungkin dalam masalah malam ini. Setelah mempelajari seluruh proses, Mandy Zimmer merasa takut untuk beberapa saat. Malam ini jelas merupakan permainan. Tidak hanya untuk Cynthia Zimmer, tetapi juga untuknya. Dalam menghadapi situasi ini, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan celaka. Secara khusus, Luka Yates akhirnya dapat menemukan Goodsen Leduk dari keluarga Leduk Wolsing sebagai pendukung. Ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga berbau konspirasi. Mandy Zimmer bahkan dapat meramalkan bahwa masalah ini tidak akan berhenti sampai di sini. Jangan lihat Harvey York menekan sekelompok orang ini dengan beberapa kata malam ini. Namun ketika kelompok orang ini sudah siap, mereka pasti akan berjuang sampai akhir. Jangan khawatir. Selama hubunganku dengan Klu Leduk tidak buruk, di mata Jonathan Leduk,
Itu sudah lama menjadi duri dalam dagingku. Bahkan tanpa apa yang terjadi malam ini, kita ditakdirkan untuk berdiri di sisi yang berlawanan. Jadi, kamu tidak perlu terlalu peduli. Lagi pula, aku bahkan curiga bahwa masalah ini pada akhirnya ditujukan kepadaku, bukan kamu. Aku menyakitimu. Karena itu, Harvey York menghela nafas. Di sisi lain telepon, Mandy Zimmer terdiam. Dan, akhirnya, dia menutup telepon tanpa suara. Mendengar suara bip dari penerima, Harvey York terlihat jelek. Dan dia memiliki firasat buruk. Segera, dia menelepon ke Shanghai. Meskipun inti dari Sky Corporation telah pindah ke Wolsing, energi di Shanghai masih luar biasa. Beberapa menit kemudian, Harvey York mendengar berita yang mengejutkannya. Setelah menutup teleponnya, Mandy Zimmer pergi ke Gunung Putuo. Bab 6898. Ibu kota Mordu di bawah Gunung Putuo. Gunung Putuo. Sedan Mercedes-Benz Maybach baru melaju ke manor kuno yang terletak di tengah gunung. Karena letaknya di tepi laut dan suhu turun dengan cepat di musim gugur. Selain musim gugur, ada lebih banyak hawa dingin di manor kuno ini. Mandy Zimmer mengenakan jaket tipis, keluar dari mobil, dan melihat bangunan kuno di tengah manor. Bangunan-bangunan ini memiliki sejarah ratusan tahun. Dan dikatakan bahwa tahun-tahun keberadaannya tidak teruji. Sisa 3 tahun keluarga Jin di ibu kota Mordu telah menjadikan bangunan kuno ini baru, dan akan selalu memiliki teknologi tertinggi saat ini. Dari sini juga terlihat bahwa tempat ini sangat penting bagi keluarga Jin di kota Mordu. Faktanya, tempat ini adalah kediaman Gaspar Jin yang sangat rendah hati. Kepala keluarga Jin di kota Mordu. Pada hari kerja, tuan keluarga Jin yang tertutup di kota Mordu ini tinggal di sini. Dan kata-kata serta perbuatannya menentukan semua peristiwa besar keluarga Jin di kota Mordu. Dan di seluruh kota Mordu. Apakah itu beberapa pejabat dari keluarga kelas 1 atau 2, atau anak-anak dari keluarga Jin di kota Mordu? Jika mereka ingin memasuki tempat ini, mereka harus mendaftar setidaknya setengah tahun terlebih dahulu. Namun, Mandy Zimmer, sebagai kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di kota Mordu, memiliki hak istimewa untuk tidak memerlukan janji temu setahun sekali. Pada saat ini, dia sendirian di manor. Dan setelah 3 kali pemeriksaan, dia secara resmi berjalan ke gerbang halaman. Saat dia akan memasukinya, dia melihat seorang wanita intelektual berusia 20-an yang tampaknya berusia sekitar 27 atau 18 tahun, berjalan keluar. Dia melangkah keluar ke samping, hanya menghalangi bagian tengah pintu, lalu bersandar sedikit, dan berkata, "Hai Nona Zimmer. Tuan, saya sudah tahu Anda ada di sini. Tapi sekarang waktunya untuk pekerjaan rumahnya sehari-hari. Tolong tunggu sebentar." "Oke. Terima kasih Nona Tiffany." Mandy Zimmer sedikit mengangguk. Wanita di depannya adalah sekretaris pribadi dan asisten hidup Gaspar Jin. Dan statusnya di keluarga Jean di kota Mordu di bawah 1 orang dan di atas puluhan ribu. Hanya saja sekretaris Tiffany selalu bersikap rendah hati. Dan tidak pernah dengan sengaja menunjukkan kekuatannya. Jadi kesan keseluruhannya adalah dia tidak terlihat jelas. Tapi semua pejabat senior keluarga Jin di ibu kota Mordu tahu sikap apa yang harus mereka pertahankan saat menghadapinya. Melihat penampilan imut Mandy Zimmer, sekretaris Tiffany tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Zimmer, waktu makan malam akan segera tiba. Aku ingin tahu apakah kamu perlu makan. Jika perlu, saya akan meminta petunjuk kepada Tuan untuk menambahkan sepasang sumpit kepada Anda nanti." Mandy Zimmer sedikit terkejut. Tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata,
Nona Tiffany punya hati. Tapi saya sudah makan sebelum datang ke sini. Jadi saya tidak berani repot. Nyatanya, Mandy Zimmer hari ini tidak berniat makan sama sekali. Dan seluruh orang agak lapar. Dia tidak bisa makan apapun kecuali dia bisa menyelesaikan hal yang membuatnya sakit kepala. Tentu saja, meski dia bisa makan, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk makan bersama Gasparjin. Jika Anda bahkan tidak memahami poin ini, Mandy Zimmer telah menjadi kepala rumah tangga begitu lama. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Sekretaris Tiffany tersenyum tipis. Dia sepertinya tahu bahwa Mandy Zimmer belum makan sama sekali hari ini. Tetapi dia tidak menunjukkannya memesan minuman dan secangkir teh panas dan pergi. Di ruang tamu yang kosong, ada aroma teh yang samar. Setelah ragu-ragu sejenak, Mandy Zimmer mengambil sepotong kue kedelai dan mencicipinya. Enak sekali. Sekitar setengah jam kemudian, bab 6899, Mandy Zimmer, yang sudah duduk agak tidak nyaman, melihat sesosok tubuh melenggang di pintu masuk. Dia meletakkan ponselnya, yang berurusan dengan bisnis, dan kemudian berdiri. Datang, Tuan Kepala Cabang ke-9. Silakan datang dan ikuti saya. Sekretaris Tang sedikit tersenyum, memberi isyarat agar Mandy Zimmer mengikutinya. Berjalan, nampaknya, halaman yang berkelok-kelok, mengarah ke tempat-tempat terpencil. Nyatanya menempati area yang sangat luas. Jika tidak ada yang memandu jalan, diperkirakan Anda tidak akan dapat menemukan tujuan Anda. Segera, Sekretaris Tang membawa Mandy Zimmer ke paviliun badai di taman belakang. Tempat ini sehangat musim semi, membuat orang merasa segar kembali. Di tengah paviliun Fengbo, terdapat sebuah meja batu kecil, di mana terdapat beberapa lauk pauk yang halus. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, pada dasarnya itu adalah barang-barang dari pedesaan seperti kacang dan lobak. Dan hanya ada satu hidangan lainnya. Semangkuk nasi multigrain. Baru saja akan mengambil pekerjaannya. Pria yang tampak berusia sekitar 50 tahun itu mengangkat kepalanya dan menatap Mandy Zimmer sambil tersenyum. Berkata, Mandy, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu memimpin acara besar cabang ke-9 di Wolsing? Apakah ada masalah yang dihadapi? Pria yang berbicara itu ramah. Dari penampilannya, dia terlihat seperti orang tua yang sedang menyapu lantai di jalan. Dan temperamennya tidak ada yang istimewa. Namun, dia adalah Jasper Jin, penguasa keluarga Jin di ibu kota Mordu yang mengendalikan keluarga Jin di ibu kota Mordu. Dia mengambil inisiatif untuk berdiri, menarik kursi, dengan antusias. Dan menyapa Mandy Zimmer, ayo, cepat duduk. Jarang ada tamu yang datang saat aku sedang makan. Cepat, tambahkan sepasang sumpit lagi. Mandy, jangan sopan padaku. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, lalu duduk di meja batu, dan berkata dengan lembut, terima kasih Patriark, tapi tidak perlu menambahkan sumpit. Saya sudah menggunakan minuman di luar sekarang. Jasper Jin tercengang sesaat, lalu tersenyum ringan dan berkata, benar, kalian anak muda tidak menyukai hal-hal seperti kacang dan lobak ini. Nah, mari kita perpendek cerita. Anda membuat titik untuk menemui saya. Artinya telah menggunakan hak istimewa kali ini. Apakah Anda mengalami masalah serius? Benar, Mandy Zimmer tidak berbicara omong kosong, tetapi berbicara langsung. Kemarin, adikku Cynthia Zimmer menyinggung sekelompok orang. Di antara mereka adalah orang-orang dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Dan ada juga orang-orang dari keluarga Leduk di Wolsing. Tidak ada yang salah dengan orang-orang dari keluarga Yates di Amerika Serikat. Cabang ke-9 kami dapat menyelesaikannya sendiri. Tapi dari keluarga Wolsing Leduk memang bukan sesuatu yang bisa kami provokasi dari. Saya harap Anda
pemilik, dapat maju untuk menenangkan masalah ini. Sebagai gantinya, aku rela menyerahkan posisi kepala rumah ke-9. Karena itu, Mandy Zimmer berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Mendengar ini, Jasper Jin tersenyum ringan dan berkata, "Maksud Anda masalah ini? Saya membaca laporannya belum lama ini. Hanya dapat dikatakan bahwa perilaku keluarga Wolsing leduk. Tidak menghargai ikatan persahabatan." Mandy Zimmer berkata dengan lembut. "Masalah ini adalah kesalahan ibuku. Tetapi meskipun demikian, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada saudara perempuanku. Jadi, saya harap pemilik bisa membuat pengecualian dan mencoba." "Anakku, mengapa kamu berbicara dan bertindak seolah-olah orang luar dengan sangat baik?" Jasper Jin meletakkan sumpitnya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kamu adalah kepala cabang ke-9 kami. Dan kamu akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan jalur langsung di masa depan. Tentu saja, aku akan mengurus urusanmu. Selain itu adalah kesalahan mereka sejak awal. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Jin di kota Mordu kita telah jatuh." Bab 6900. Secara keseluruhan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan memperbaikinya. Jasper Jin terus berbicara. "Adapun dari cabang ke-9, hasilnya kamu bisa mendapatkannya sendiri. Setidaknya untuk saat ini saya tidak melihat siapapun yang memenuhi syarat untuk menggantikan Anda. Kecuali Anda benar-benar bersalah. Jika tidak, rumah Anda ini akan kokoh seperti Gunung Tai. Ingat, di masa depan, kamu tidak boleh dengan santai mengatakan hal-hal seperti melepaskan posisi di kepala ruangan. Keluarga tingkat atas seperti keluarga Jin di kota Mordu kami memiliki aturannya sendiri. Dan beberapa posisi, Anda tidak bisa hanya duduk jika Anda mau. Dan Anda tidak bisa menyerah jika Anda mau." Mendengar kritik Jasper Jin, Mandy Zimmer terkejut sesaat. Dan kemudian berkata dengan lembut, "Dimengerti, Patriark telah mengajariku hal yang benar. Selanjutnya, aku akan lebih mengabdikan diriku untuk melayani keluarga." Mandy Zimmer tidak terkejut dengan penampilan Jasper Jin. Lagi pula, jika Gutsen leduk tidak memberikan muka kepada keluarga Jin di kota Mordu, dan dia membawa masalah ini ke tingkat ini, Jasper Jin pasti perlu mengungkapkan pendapatnya. Tapi Mandy Zimmer tidak menyangka dia masih bisa duduk kokoh di kepala rumah ke-9. "Anda tahu, ada banyak sekali orang dari keluarga Jin di kota Mordu yang menatap posisi ini." Tapi melihat wajah serius Jasper Jin, Mandy Zimmer tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mandy Zimmer membungkuk dan memberi hormat lagi, dan pergi tanpa ragu. Hubungan antara dia dan Jasper Jin tidak begitu dalam sehingga tidak ada banyak topik untuk dibicarakan. Oleh karena itu, Mandy Zimmer tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi. "Tuan, bukankah Anda selalu tidak puas dengan Mandy Zimmer? Lagi pula, dia adalah cabang jaminan dari keluarga Jin di kota Mordu kita. Dan bahkan nama keluarganya bukanlah Jin. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membiarkannya turun secara langsung dan menggantikannya dengan seseorang yang lebih kita sukai?" Hampir pada saat Mandy Zimmer pergi, Sekretaris Tang, yang diam sepanjang waktu, berbicara dengan rasa ingin tahu. Jasper Jin berkata dengan ringan, "Saya benar-benar tidak puas dengan Mandy Zimmer. Tetapi saya juga mengenali kemampuannya. Apakah dia bergantung pada orang luar atau dirinya sendiri? Setidaknya dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh keluarga. Bahkan dia telah memecahkan kekacauan di Wolsing. Menurutmu apakah akan ada alat yang begitu berguna? Dan, begitu dia diganti, bagaimana menurutmu? Apakah posisi orang-orang di atas lebih tepat? Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi,
Di keluarga Jin, ibu kota Mordu saat ini, banyak anggota klan yang sedikit enggan untuk membuat kemajuan. Bawa ikan lele lagi ke keluarga yang sudah mati ini dan buat air yang tergenang ini hidup. Dari sudut pandang ini, peran Mandy Zimmer bukankah sangat besar? Tentu saja. Jika seseorang benar-benar dapat memaksa Mandy Zimmer untuk menyerahkan posisinya dan melakukan lebih baik darinya, saya tidak akan keberatan. Sambil berbicara, Jasper Jin memakan suapan nasi terakhir dengan ekspresi puas di wajahnya. Sekretaris Tang sedikit mengangguk. Dengan ekspresi yang jelas, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan urusan Wolsing? Jasper Jin berkata dengan acuh tak acuh. Karena seseorang berani menyentuh orang-orang dari keluarga Jin di ibu kota Mordu kita, akan selalu ada harga yang harus dibayar. Misalnya, hotel itu seharusnya tidak ada. Kegelapan hotel juga harus dilihat oleh dunia ke atas. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menunjukkan kemampuan kita, tetapi juga memberi tahu keluarga leduk apa kesalahan mereka. Yang paling penting adalah jika hal-hal tidak membuat percikan besar, itu tidak akan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.